Kalau enggak ya tadi gue manusia beda sama monyet. Kesel ya kan. Kembali lagi di Balik Akal episode kesekian di tengah malam, nggak tengah malam sih, di tengah pagi tiba-tiba ada pertanyaan menarik muncul di otak. Jadi daripada begadang cuma nge-scroll internet, mendingan kita gelar aja sekalian. Jadi apa keresahan hari ini? Apa kesengsaraanmu hari ini? Gini sih, masih soal peran. Asik. Oke, soal peran. Ini buat mereka-mereka yang kayak peran apa sih? Apa yang kalian maksud peran itu? Coba yang lo maksud bener nggak? Gue salah tangkap nggak? Yang lo maksud peran adalah itu sesuatu hal kayak, katakan gue sekarang ngobrol sama lo, itu gue perannya sebagai teman. Terus katakan besok gue kantor nih, ketemu sama bos, nggak mungkin kan gue lu, bro, apa kabar bro, sebat duluan gitu, slow lah, bawa slow lah. Nah, gue nggak mungkin pakai peran yang sama. Itu yang kita definisikan peran tuh kayak gitulah ya. Gitu. Lo ke orang tua lo kan nggak mungkin kayak what's up mom gitu. Kan tiktokan dulu sih. segelas dulu sih mami, ayo gitu. Bawa woles aja gitu. Maksud lo jadi nggak mungkin disamaratakan gitu ya. Manusia itu nggak mungkin sama. Itu maksudnya perannya. Betul. Karena kan poinnya kalau gue mikir kayak ini tuh kan kita satu orang, tapi satu orang ini mainin banyak peran sebenarnya kayak tadi. Dan masuk juga ke konteks yang lu bilang tadi, looping kan. Kayak ibaratnya orang tua kita dulu pernah berperan sebagai anak. Akhirnya mereka jadi orang tua, berperan sebagai orang tua. Kita pun kan sekarang lagi kayak gitu nih. Kita punya orang tua, punya saudara, punya temen. Kadang nanti kita bisa jadi uwa, jadi paman. Tapi yang gue pertanyakan tuh kadang orang suka tidak pada tempatnya gitu berperan itu kan kadang. Gimana tuh? Yang nggak pada tempatnya tuh kayak gimana? Nah, sebenarnya kan kayak yang gue lihat lagi misalnya kayak yang tadi ketika kita ketemu sama orang tua, ngobrol sama orang tua, kadang suka lost control kayak jadi harusnya peran anak ke orang tua tuh gimana sih? Tata bahasa, etika, kayak gitu-gitulah. Kok kayak ke temen, hal kayak gitulah. Nah, timbul pertanyaan sebenarnya tuh ada nggak sih kayak kamus, buku, apalah gitu yang ngejabarin, boy ini peran anak tuh begini, peran orang tua tuh begini, peran paman, peran adik, peran kakak, yang harus kita pelajarin karena kita kan berada di peran itu semua gitu. Nah, berarti contoh yang tadi lu bilang itu yang kayak ke teman sama aja lu sama ke orang tua gitu, mana etika lu di mana gitu, atau lu kayak katakan ke bos lu sama ke ade lu sama aja pelakuannya, dipecat lu nanti gitu. Nah, itu contoh banget, contoh utamanya adalah nih makhluknya nih, contoh utamanya adalah gua nih. Gimana tuh? Gua udah nggak bisa lagi mendistinguish, kayak gue cuma punya dua peran jadinya. Peran gue adalah ketika gue jadi Aldo, kayak sekarang nih kita ngobrol, gue ngobrol ke lo, gue ngobrol ke ini lo semua yang dengerin, 3 orang, nggak tahu siapa orang yang dengerin ini. Ya kayak gini lah gue gitu, aslinya 100% full non-filter. Itu peran kedua gue adalah, katakan gue ketemu klien, gue ganti bahasa gue gini, cuman sama cara ngomong, sama cara penyampaian, sama semua sama. Jadinya saya tapi gue ngomongnya saya gitu. Jadi kayak nih kalau buat saya nih ya J ya gitu. Nah gitu doang bedanya tuh. Udah gue hitung nggak gue itu. Udah bukan Aldo yang 100%. Nah peran selebihnya gue udah nggak mikirin lagi. Dan tuh memang banyak orang yang protes. Contoh yang protes, cewek gue sering banget protes. Kayak kamu kalau cerita ke ibu itu adalah apa namanya, mamanya dia, orang tua perempuannya dia, jangan kayak cerita ke aku. Jangan semuanya dibuka. Terus gue nanya kenapa emang nggak dibuka? Nanti ibu tahu apa jelek-jeleknya kamu atau tahu kekurangannya gue, terus gimana lah gitu ya. Pokoknya ntar jangan semuanya dibuka, dipilih mana yang mau dibuka sama ibu, mana yang nggak mau dibuka sama ibu. Terus gue balas ya bagus kalau dia tahu kekurangan gue gitu. Buat apa gue tutupin juga gitu.
Kita bakal ketahuan juga gitu. Terus tapi dia bilang, ya itu balik lagi tadi tuh concern lo. Etika, moral, terus kayak Etika. pandangan kayak, ih kok gitu banget Aldo gitu. Kok Aldo gitu banget sih gitu, orangnya ternyata kayak gini ya gitu. Nah dia tuh takut itu semua, itu concernnya cewek gue. Sedangkan gue Nah, kadang di otak gue nih, yang ada di otak gue nih, kenapa gue kayak gitu dan gue menjustifikasi kayak gitu, semakin banyak porsi gue jadi 100% Aldo, karena gue bego, semakin dikit gue harus mikir, ngerti gak sih lu? semakin kecil proses otak lu bayangin kalau komputer dibuka kan, text manager kan banyak proses tuh. CPU berapa persen, Chrome berapa persen, ya enggak, Spotify berapa persen. Nah kalau gue enggak 100% gue, itu jadinya gue harus ada kayak, ya nih gue peran gue sebagai Aldo sekian persen, peran gue sebagai pacar orang sekian persen, peran gue sebagai teman orang 100%, kenapa nggak satu aja sih? Jadi gue contoh utama nih, J. Gue suspek lu banget nih. Suspek sih? Apa sih namanya di eksperimen, bukan suspek, pokoknya itulah. Gue spesies utama lu lah. Subjek, suspek anjir. Subjek, boy. Makanya kuliah boy, beneran. Lah kuliah ya kan. Nah peran mahasiswa apa? Demo? Enggak kan, kayak gitu. Enggak. Nah poin gue kayak yang tadi, sebenarnya Aldo tuh yang berperan sebagai apa? Sebenarnya arahnya ke sana, Dok. Jadi karena gue pikir kayak ibaratnya gini. Kayak gue tadi Zainal sebagai suami. Ketika gue berperan Zainal sebagai suami itu tipikalnya seperti apa gitu. Kadang makanya kayak yang tadi gue kadang suka mikir kayak gini. Wataknya anak ya, kita orang tua sama anak. Kalau orang tua kan berperan mestinya dia yang ngurus anak, yang mendidik anak, terus gimana caranya nih anak tumbuh dengan baik, kan arahnya ke sana ya misalnya. Nah anak ini kan polos nih. Nah kadang tuh orang tua juga suka berpikir kayak nih anak pemikirannya akan sama gue. Dimana kayak ketika dia ngelakuin kesalahan tuh dihujat, disalahin, wah dimarah-marahin yang sebenarnya dia nggak tahu. Nah itu yang gue pikir kayaknya ini posisi orang tua nggak mengenal perannya orang tua gitu loh. Kadang kayak tadi makanya. Jadi poin gue adalah ibaratnya ketika kita berperan, makanya yang tadi ada looping kan, kita dari anak kita ngalamin jadi anak tuh kan kita bodoh ya yang tadi ya gitu. Gue lari-lari sebelum jatuh ya gue nggak berhenti kan gitu, sampai nangis sampai segala macam. Tapi kayak ketika orang tua marahin anak tuh seolah-olah kayak anak tuh paham soal itu gitu. Itu kan menurut gue kayak itu miss loh, peran lo bukan di situ gitu. Karena peran lo tuh ngasih tahu misalnya. Sampai akhirnya timbul pertanyaan, wah ini kayaknya banyak orang yang peran-peran dasar ini nih yang ada di selama hidup kita nih kok kayaknya pada nggak match ya gitu, nggak pada tempatnya ya gitu. Kadang peran suami yang harusnya ngebimbing istri, kalaupun meminta sesuatu ya dilayanin sama istri ya harusnya bersikap kayak jangan kayak pembantu kan gitu ya nggak sih? Karena kan kagak dibayar. Maksudnya bukan, ya beda ya dinafkahin. Nah kalau ke istri kan dinafkahin, kalau pembantu ya dibayar. Itu kan ada yang beda ya nggak sih? Nah poin gue adalah kenapa ya makin banyak kayak sekarang peran-peran orang tuh tidak pada tempatnya. Apakah memang kita tuh kurang pengetahuan dasar gitu, kayak ibaratnya boy lo sebagai anak misalnya ya gitu dari kecil kan kita suka dikasih tau kayak peran anak itu ya kita nggak boleh ngelawan orang tua itu adalah apa segala macam. Ini kayak pengetahuan dasar ini loh yang gue pikir kayak kurang banget deh kayaknya kita diajarin begitu sekarang, apalagi zaman sekarang nih gitu. Kayak ada murid yang ngajak berantem gurunya, yang kayak gimana, terus kayak peran guru yang nganggap kayak muridnya tuh ya tadi sepemikiran sama dia, ketika dia salah dianggapnya kayak lu goblok banget lu, masa lu yang kayak gini aja kagak kepikiran misalnya. Ya iyalah wajar, lu kan gurunya gitu. Gue muridnya gitu. Gue salah ya kasih tahu, ajarin gue, bukan kayak ditantang. Banyak juga tuh yang kayak gitu. Itu yang gue pikir kayak gue jadi kayak agak beberapa kali kepikiran ini kayaknya kita kurang banget deh hal-hal seperti ini nih gitu, yang mendasar kayak tadi. Kadang kita harus ngingetin lagi peran orang tua tuh gimana, peran anak tuh harusnya gimana, peran adik ke kakak tuh gimana, kakak ke adik tuh gimana. Tapi dengan versi kita ya. Cuman yang dasarnya dulu kayak tadi, kalau suami nafkahin,
Misalnya kayak gitu ya, misalnya. Itu kan dasar. Cara nafkahinnya mau lewat apapun ya dengan cara lo. Iya gitu maksud gue. Nah, Nah, itu contohnya kayak tadi lo. kalau gue nih, sama semua tadi yang lo jelasin ini, gue nggak setuju sama sekali tuh. Kalau bahasanya peran. Cuman kalau semua yang lu jelasin tadi, kata-kata perannya semua kita replace sama tanggung jawab, gue setuju. Oke. Cuman kalau peran gue nggak setuju. Bukan nggak setuju, gue tidak menerapkan itu sama sekali. Tanggung jawab gue beda-beda. Tanggung jawab gue terhadap lu sebagai teman gue beda. Tanggung jawab gue sama pacar gue beda. Tanggung jawab gue sama keluarga pacar gue beda. Sama adeknya dia beda gitu. Sama klien gue beda tanggung jawabnya. Cuman peran gue, kalau menurut gue ya, atau nggak menurut gue sih, yang gue jalanin apalagi 5 tahun, 6 tahun ke belakang, peran gue cuma 2. Saat gue menjadi pure 100% gue, unfiltered, seperti yang kalian dengerin di sini, atau gue filter. Kenapa gue filternya? Karena mungkin kalau gue unfilter bakal merugikan gue. Bakal dianggap gimana gitu. Kalau nggak merugikan, ibaratnya kenapa lu bohong coba? Kalau lu nggak merugikan siapa? Kalau nggak itu nggak merugikan lo atau lu ada maunya, ya ngapain lagi bohong gitu? Lo bohong kan pasti itu way out lu atau jalan pintas lu akan suatu masalah kan gitu. Ya lo ngambil topi gue nggak gitu. Atau kalau berkodean akhirnya enak juga ya. Kayak lu bisa lolos akan semua masalah cuman dengan lu bohong lu bisa lolos akan semua situasi yang paling berat juga. Kayak tiba-tiba ada benua di nuklir terus kayak lu yang mencet nuklirnya terus ditanya sama orang, itu siapa yang ledakin benua itu? Terus lu tinggal bukan gue gak tahu apa-apa gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ganti tanggung jawab, ganti tanggung jawab, gue setuju. Cuman kalau peran, gue pribadi gue nggak pernah ngelakuin itu kayaknya deh, seumur-umur. Oke. Nah, karena yang tadi kalau perspektif gue, kenapa tadi gue bilang peran, ya atau sosok lah ya tadi. Karena si sosok atau peran tadi tuh punya hak dan tanggung jawab. Masuk. Kalau itu masuk. Nah, jadi kayak ibaratnya yang tadi ketika ya yang barusan lah ya misalnya gitu. Ketika gue berbicara peran suami, kenapa bahasa gue peran? Peran suami itu bertanggung jawab atas ya. Ketika dia jadi suami ini dia bertanggung jawab atas ini dan haknya ini. Nah, istri begitu juga gitu. Ya sosok inilah gitu. Si sosok inilah yang gue maksud. Nah, poin pentingnya kayak yang tadi tuh. Menurut lu sebenarnya ada nggak sih gitu kayak di ya apalagi di Indonesia gitu yang khusus kita tuh dikasih wawasan, pengetahuan tentang hal ini gitu. Supaya orang-orang tuh ya berperilaku pada tempatnya, bukan berperilaku ya, bersikap sesuai sama ya tadi tanggung jawabnya lah gitu. Kalau kata gue sih enggak, karena kita nggak pernah diajarin cara jadi manusia tuh gimana. At least gue nggak pernah diajarin dari negara ini, mulai dari sistem pendidikannya, dari kayak warganya, dari orang tua gue sendiri, bahkan gitu orang tua biological gue sendiri tuh nggak pernah ngajarin gimana cara jadi manusia yang benar. Gue nyari sendiri akhirnya. Ya. Cara berempati, cara bersimpati, terus cara ngambil perspektif orang lain, cara kalau bertindak nah, itu, ini dia nih. cara kayak bertindak itu kayak gue sekarang buang ini ke depan sana, gue buang sampah sembarangan, itu tuh nggak cuma masalah buang sampah sembarangan, nanti bakal ada orang yang ngambil sampah itu, entah sampah itu bakal kemana, entar orang kepleset gitu-gitu tuh. Yang gitu-gitu nah itu kan enggak sih, J. Emang nggak ada. Gue tau nggak, gue dapetnya dari mana? Gue dapetnya itu dari biografi orang. Lo baca-baca kayak Napoleon, Alexander, siapa Steve Jobs, Elon Musk. Dari band gue dapet, terutama band-band Jepang. Dari komik-komik gue dapet kayak Dimas Darmawan. Teman-teman. Ya kan, Dimas Darmawan. Kayak yang dapatnya akhirnya dari eksternal. Dapatnya jauhnya semua tuh dari eksternal, pengalaman hidup gitu. Terus lo akhirnya lo filter sendiri gitu. Si caranya kayaknya emang nggak begitu. Iya nggak sih? Kayak gue jarang banget lo ngelihat orang di Indo gitu, terus gue lihat oh itu manusia gitu. Iya, nah itu maksud gue gitu. Ibaratnya akhirnya kayak orang. Iya, gue tuh ngeliat orang tuh kayak akhirnya tuh itu produk. Itu produk namanya, katakan namanya Ricky Hilmansyah. Nah, itu produk namanya Ricky Hilmansyah. Iya. Nah, bukan ngeliat tuh manusia namanya Ricky Hilmansyah. Jarang banget gue liat orang tuh, oh itu manusia gitu.
ini nyambung banget nih. Kebetulan tadi kan gue sempet nge-tweet juga ya. Maksudnya kayak, ini kalau dulu ya, khususnya kayak orang-orang zaman dulu lah. Mereka kan berawal dari penasaran ya kan. Balik lagi tuh kayak manusia tuh pasti mencari sesuatu dulu kan. Karena memang udah melekat pada tubuh manusia mencari sesuatu tuh jadi kebiasaan mereka gitu. Biasanya kan mereka penasaran dulu, abis penasaran terus mereka cari tahu, abis cari tahu dia pelajarin paham baru dijalanin, ya kan? Proses orang zaman dulu gitu, tapi sekarang kayak, boy lu gini, ya udah jalanin, paham, gak usah paham, pelajarin apa segala, gak perlu gitu, kayaknya zaman sekarang tuh, ya bener kata lu tadi kayak produk, disuges begini, dipahamin kagak, ya udah ngikut aja gitu, jadinya produk, tadi duplikasi lagi, jadi sisi manusianya hilang gitu. Gitu maksudnya gue setuju sama hal itu. Dan menurut lu kayak penting gak sih kalau ditanya kayak ibaratnya kayak tadi, tipikal lu yang seperti tadi ada dua versi gitu, ketika lu berperan sebagai Aldo dan bukan Aldo gitu. Ibaratnya ketika kita berpikir sebagai manusia gitu, oh gue tahu pasti ada alasannya, kayak tadi lu kan ngasih tahu kan gitu, bukan karena lu pengen, bukan sekedar pengen ya gitu, tapi lu tahu resiko ketika lu begini gimana, akan dampaknya gimana ketika gua buka ke sini itu gimana. Nah sekarang tuh kayaknya zamannya di mana orang-orang udah kayak yaitu pikiran untuk ngasah pikirannya itu sendiri, untuk nyari reason tuh kayak nggak penting kali ya. Makanya kita tadi sampai hal-hal dasar aja, oh iya, gue sebagai anak ya, pantes gak ya gue ngomong gini sama orang tua, misal. Contohnya kayak gitu, akhirnya kayak etika, moral kayak gitu hilang semua gitu. Dan Boy. kalau gue sih punya teori kenapanya. Kenapa? Ibaratnya kapitalisme sistem tuh banyak membuat inovasi lah ya. Kalau misalnya nggak ada kapitalisme, kita nggak bisa bikin podcast sekarang nih pakai Zoom. Lo nggak Oh megang bener, iPhone. iya. Ini headset Kagak. nggak ada, mikrofonnya nggak ada. Kapitalisme tuh memacu inovasi banget. Iya. Cuman minusnya banyak, tenang aja. Salah satunya menurut gue yang paling parah minusnya kapitalisme adalah akhirnya semua dihitung. Akhirnya Iya. semua dihitung berapa yang bakal masuk ke rekening gue kalau gue ngeluarin sekian dari rekening gue. Kalau itu plus, gue Iya. jalanin. Kalau itu minus, ngapain banget. Iya, 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 iya. Iya. Dan yang rasa ingin tahu tadi, terus kayak, gue sebagai anak gimana ya, atau tindakan gue tuh berdampak pada siapa aja ya, gitu. Atau Iya, kayak, iya, iya. apakah gue melakukan hal bodoh ini tuh yang bakal ada kena dampak efeknya tuh gue doang, atau kayak gue sama istri gue, gitu. Katakan Iya, lo mau semut, katakan nyamuk. lo mau mabok-mabokan, katakan lo mau mabok-mabokan, habis itu Ah, one night stand sama cewek di mana aja gitu. Itu lu umur iya. 18 tahun, lu masih SMA, nggak bawa siapa-siapa, oke. Cuman kalau lu anak 4, beda cerita kan? Nah, iya kan. Nah, itu maksud gue kayak akhirnya yang tadi ya kan, karena entah kenapa misalnya kayak menurut lu penting gak sih kayak hal ini tuh, dulu kayaknya kita tuh ada apa sih PPKN ya Mm-mm. waktu SD tuh. Tapi Mm-mm. sedalam ini gak sih gitu gitu. Kayak kok kayak sekarang kayak malah orang-orang yang ya apa, sorry itu sih ya, maksudnya orang yang berpendidikan tinggi tapi malah hilang moral itunya loh, etikanya, sopan santunnya. Kadang karena mereka merasa berpendidikan tinggi gitu. Mm. Bukan nyontohin bagaimana bersikap yang baik, dia punya ilmu, bukan nyontohin ya hanya di otak gitu. Oh, gue bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi secara moral, pendidikannya nggak ada gitu. Hasil dari pendidikan itu nggak ada gitu. Itu Mm. karena emang dianya udah apa ya, nggak peduli, atau memang dari awalnya kita kurang pendidikan untuk ini gitu. Pendidikan Kalau dasar ini. kalau kurang pendidikan, gue setuju. Tuh gue setuju banget. Ibaratnya kalau gue tuh banyak dapat literatur kan dari Jepang tuh, ibaratnya gue banyak masuk konten Jepang gitu. Mereka tuh ngajar banget semuanya tuh dari entertainment. Ibaratnya yang berbau hiburan itu orang dididik dari hiburan gitu. Gimana Goku berkorban, gimana Naruto dari anaknya, iya dari simpel-simpel gitu. Kenapa dari gimana Iya, iya sih, caranya? iya sih. Ibaratnya lu pasti orang kartun Jepang Wah, tuh pasti kayak keren banget itu. lu tuh orang yang nggak mampu, kecil, tidak ada apa, kayak lu tuh dibanding lawan lu tuh kayak wah lawan lu tuh jago banget, lawan kita tuh kayak kecil banget.
Cuman karena Iya, iya, iya. usaha terus dan mimpinya gede, akhirnya sukses. Yang mainstream tuh kayak gitu. Lu Iya, bisa iya. sebutin satu komik Jepang atau kartun Jepang tuh pasti kayak gitu. Lagu juga kayak gitu. Iya, ya, tapi at Nah, least kayak maksudnya mereka tuh kan ngasih alasan, Dok. Misalnya kayak ibaratnya siapa tuh Madara lah ya. Kalau ada di Naruto tuh, dia kan dia jahat, dia belajar, maksudnya sampai akhirnya dia kuat juga karena ada alasan kan awalnya gitu. alasan itu Tapi dia, menurut gue balik lagi ke teori gue tadi tuh. ya, Ya karena minusnya kapitalis adalah yang tadi kan duit kan cuman kredit debit doang tuh di rekening, itu doang yang dihitung. iya, iya, Maksudnya untuk lu jadi baik, lu ada insentifnya nggak? Untuk lu bermoral tuh ada insentifnya nggak? Kalau ada insentifnya, lu bakal bermoral. Contoh, buat lu semua yang dengerin, lu pasti pernah jilat bos lu kan? Pernah kayak, iya pak, kita kerjain kok pak, tenang aja. Padahal lu udah benci banget kalau bisa lu bunuh gitu. Cuman lu iya. baik-baik kan? Karena ada insentifnya, ntar lu dapat bonus di akhir bulan. Oke, ya, ya. Jadi sekarang Coba, buat moral tuh harus dibayar ya. iya, coba aja tiap lu berbuat baik, coba ada sistem siapapun yang bikin Gojek, mau Uber, kayak mau Apple, kayak mau Google, kayak tiap lu berbuat baik, berbuat kebaikan, lu menjadi manusia yang baik, bertanggung jawab, Ya, itu ada plus 1 juta di rekening lu. Tiap ada itu lu plus 1 juta, tiap enggak itu lu minus 1,2 juta. Jadi ya, baik ya, semua ya. orang. Jadi Nggak, tapi oke baik lah. semua orang. Konteksnya gini, Dok, kayak yang tadi. Kalau misalkan perannya tuh anak dan orang tua atau suami dan istri tadi, Dok. Maksudnya di sini apakah harus dihitung gitu? Maksudnya apakah dia pakai mindset itu juga? Menurut gue iya. Jadi Menurut gue kayak ya. maksudnya orang orang tua gue nih, misalnya orang tua gue ngedidik gue tuh dengan hitung-hitungan gitu. Iya. Kalau menurut gue Boy, ya. Cuman nggak sadar. wah, Cuman nah tanpa itu dia kayak fatal gak sih anjir? emang fatal. Emang fatal banget. Emang fatal banget. Jadi kayak jatuhnya apa ya? Ya itu tadi manusia tuh jadi jarang banget. Gue tuh hitung jari kok orang yang dari ibaratnya berapa lama nih kita ibarat udah temenan sampai LDR temenannya. Ada 5 tahun. Ketemu manusia tuh Ya, paling cuma baru 3 dari katakan berapa 50 nggak banyak sih, cuman kayak rasionya tuh 3/50, selebihnya ya produk aja. ya, ya, ya. Iya sih Gua- maksudnya kayak, boy buset deh ini kayak maksud gue tuh ini makin makin kesini kayaknya bakal empati orang tuh bakal makin hilang boy gitu. Maksud gue kayak ibaratnya ini apakah ada yang peduli kah soal ini gitu masalah ya kayak sekarang bocah-bocah aja udah kayak udah nggak kontrol kan gitu gimana mereka bersosialisasi di luar sana, sikap ke orang tuanya gimana. Maksud gue kayak ya udahlah begitu aja kali ya gitu. Kayak cuman gue jadi khawatir karena saat ini ya gue baru nikah 4 bulan mau 5 bulan gitu terus kayak kepikiran aduh nanti gue eh, punya anak nih gitu kan rencana terus gimana ya nanti nasib anak gue terus gimana sikap dia nanti di lingkungannya karena dampak dari lingkungan ke gue terus bagaimana cara gue mendidik dia kan jadi khawatir ya karena Hmm. maksudnya bahkan ada beberapa orang tua di maksudnya di apa generasi kita lah ya yang masih berpikiran gini loh yang tadi yang lo bilang bener tuh dok karena teman gue ada yang cerita kalau orang tuanya tuh gini kayak gue ngesekolahin lo tinggi-tinggi supaya nanti waktu gue udah tua lu bisa ngidupin gue Hmm. ya maksud gue kayak buset boy Hmm. itu anak lo anjir kok If- lo kayak investasi sih Even yang bahasanya jauh lebih halus aja yang sering sering kalian dengar pasti. Kayak bahasanya ya kita kan kayak gini, kita galak, kita cerewet, kita ajarin kamu, kita nggak mau kamu gimana-gimana, suruh kuliah itu ya biar kamu punya kehidupan yang lebih baik dari kita. Orang tua ngomong gitu. Biar kamu tuh hidupnya lebih hmm, baik. Apa coba yang mereka maksud dengan lebih baik? ya Ya rumah lu supaya lebih gede. memperbaiki Ya rumah lu lebih gede, mobil lu lebih bagus. Kalau katakan orang tua lu punya Fortuner, lu punya Jeep Wrangler gitu. Orang tua lu punya BMW 3 Series, ya lu punya Lamborghini gitu. ya 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 Apa coba? nah Apa itu definisi hidup lebih baik? Biar kamu tuh punya hidup lebih baik. Saya galak, biar kamu tuh hidupnya lebih baik dari saya. Apa definisi lebih baik? Bukan karena aku sayang kamu kan? Bukan karena saya. bukan iya ya bukan digalakin sih sebenarnya kan yang tadi ya nggak sih masih ya tapi diajarin gitu dibikin ngerti dibikin paham diarahin kan gitu ya nggak sih Hmm, dan maksudnya
nggak perlu kayak buat lu lebih baik, enggak, maksudnya ibaratnya kita ya tulus aja gitu. Maksudnya gimana ya? Ya udah karena lo anak gue. Jadi apa ya maksud gue kayak kenapa ya maksud gue ini fatal loh menurut gue. Apa karena memang ya udah kali yang bener kata lo tadi gitu. Udah hitung-hitungan aja kali ya mainnya sekarang, zaman sekarang tuh. Kayak, dan sayangnya menurut gue kebanyakan orang kayak gue nih, kayak gue sih agak-agak bersyukur karena at least gue aware Iya, sama iya. ini tuh hitung-hitungan gitu. Itu sebuah hitung-hitungan, cuman gue kan nggak mungkin gue nyiptain atau siapapun gitu, atau ya nggak tahu sih. At least per hari ini, per podcast ini direkam, belum ada yang bisa gantiin duit. Iya, iya, iya. Belum ada Ya itu. satuan baru buat gantiin duit gitu. Berarti duit ini dan kapitalisme ini masih jadi ya satu-satunya gitu cara lu hidup gitu. Sebaik apapun lu, sejahat apapun lu butuh uang gitu. Dari mulai lu Hitler sampai lu Mahatma Gandhi versi ketiga juga, versi paling baru versi 2020, lu butuh uang untuk Iya. menyampaikan ideologi kebaikan atau kejahatan lu gitu. Dan banyak orang tuh nggak nyadar gitu. Oh iya, ibaratnya secara alam bawah sadar mereka akhirnya semua dihitungin gitu. Mulai Iya, dari iya. teman, mulai dari nyari jodoh, mulai anak, itu semua dihitungin. Dan konsep yang tadi lu bilang yang tulus-tulus itu nggak ada. Buat apa lu tulus gitu? Coba deh sekarang. Iya, nah itu Buat apa dia. lu tulus? Sebenarnya kayak tadi kalau ya maksudnya gue bukan munafik juga sih. Memang gue kadang maksudnya melakukan sesuatu harus ada feedback yang baik juga ya. Cuman maksud gue ya feedback yang baik minimal tuh kayak ya dia bersikap baik juga sama gue misalnya. Tadi sebenarnya feedbacknya tuh gue berbuat baik karena biar hidup gue tenang sebenarnya itu aja sih. Poinnya kalau gue ke arah sana, kalau ditanya memang, tapi bukan gue hitung ya. Karena prinsip gue juga maksudnya yang selama ini masih gue tetap inilah perjuangin lah. Ya kita nggak perlu jahat karena orang lain ngejahatin kita gitu. Maksudnya ya udah kita mah jadi diri kita aja, kenapa karena kita dijahatin kita jadi ngejahatin balik, gua apa bedanya sama dia kan, jadinya kan gitu ya. Maksudnya gimana caranya kita nimbulin rasa kemanusiaan tadi, karena kan kitanya nih manusia gitu maksud gue loh Dok. Makanya kayak apa kayak gitu ada, gue makanya tadi gue nanya gitu kan sama lo, Dok, ada gak sih kayak buku-buku yang ngejabarin peran-peran gitu kayak boy ini pengetahuan dasar ketika lo akan jadi seorang suami, lu berperan sebagai suami itu, atau lu bersikap, lu bertanggung jawab, lu memiliki hak ini. Ketika lu sebagai orang tua, begini. Kayak, ya ibaratnya ketika lu dikasih peran, misalnya Jack Sparrow gitu. Boy, ini Jack Sparrow tuh karakternya begini, cara ngomongnya begini, ini begini, katusnya begini. Ya gitu maksud gue gitu. Ya nggak sih? Maksudnya ada guidelines-nya nggak sih? Gue kayak sampai minimal tuh kayak ke orang-orang terdekat gue gitu. Kadang kayak gue pengen suka kayak, siapa tahu mau mengembangkan diri lah gitu ya, mengenal peran kita di dalam ya sebagai siapanya ini tuh ada nih ininya gitu, guidelines-nya boy ini kayak jangan sampai kayak orang tua tuh berpikir ke anak kayak tadi, anaknya baru umur 7 tahun ngelakuin kesalahan, nampar temennya atau apa, dianggapnya udah kayak sepemikiran, bakal ngerti gitu. Kamu tuh selalu kayak boy gitu. Dia tuh belum sejauh lo pikirannya gitu. Lu jangan samain gitu. Kadang kayak udah, nah maksud gue hal-hal kayak gitu loh. Nah, apa ya, perlu ada nggak sih gitu Dok gitu. Gue kadang tinggal gue kasih gitu enaknya kan. Nih, pelajarin deh. Ketika lu bersikap tuh harusnya kayak gimana gitu. Kayaknya miris banget gue ngeliatnya kayak aduh. Karena di sekitar gue banyak banget yang gitu Dok. Paham. Gue juga gue udah ibaratnya gue tuh beruntung banget soalnya gue selalu didekatkan sama orang-orang yang kebalikan sama gue. Mulai dari tempat tinggal, mulai dari orang tua, mulai apa tuh. Gue selalu didekatkan banget keluarga inti yang keluarga saudara, yang gue udah nganggap keluarga lagi. Cuma sama tuh kebalikan pola pikir gue jadi balik. Gue pola pikir kayak gini, mereka tuh kutub sebelah sananya gitu. Yeah. Jadi karena gue didekatkan, kalau gue tuh
jatuhnya udah skeptis total dia. Skeptis total di sini tuh bisa dibilang ya kalau lo ketemu manusia lagi, lo keep aja. Kayak lo jadiin teman aja deh tuh gitu. Karena udah nggak bisa dibuat lagi juga, ngerti nggak sih lo? Kayak lo beruntung aja ketemu manusia tuh. Nggak bisa lo kasih buku apapun, nggak bisa lo kasih film apapun, literatur apapun, nggak mungkin. Paling Udah gede, nggak bisa dirubah ya. paling gede, ibaratnya kalau dia mau ngerubah loop dia itu, harus ada sesuatu yang gede banget terjadi di hidupnya. Harus ada yang meninggal, harus ada yang lahir. Nah, iya. Baru break tuh. Dar. Ya maksudnya at least gini lah, Dok. Ya ini kita ngomong mudah-mudahan kita sebagai manusia ya. Mudah-mudahan. Ya at least lu pribadi nih, katakanlah lu nikah punya anak ya. Katakan kalau seperti itu ya, gitu. Lu nggak mungkin dong nge-treat anak lu tuh kayak seumuran sama lu gitu. Cara berpikirnya. Kayak paham betul gitu. Kalau apa ya, yang nge-treat anak tuh kayak gitu ketika dia salah, ketika dia benar gitu. Yang kayak, lah nggak usah dipuji anak, nanti takutnya agul. Ya kali boy, anak kecil mikirin dia bakal agul, ngerti gak sih lu? Gak mungkin dia kepikiran gitu. Terus kayak, dia ngilangin HP-nya gitu. Ya dimarahin, dia kan polos, dia nggak tahu ya kali dia ngebohong dijual terus duit kan, maksud gue janganlah, maksudnya kayak nggak mungkin kan lo, Dok, mikir kayak gitu sama anak misalnya gitu ya. Ya nggak sih? Nah maksud gue tuh itu tuh dasar lo, Dok, masa sih gitu, geng. Ini sulit nih. Gue harus mengemulasikan kalau gue punya anak, sedangkan gue proponen terbesar bahwa udah cukup punya anak tuh, jangan ditambah lagi, bumi itu sempit. Jadi gue harus ngemulasin dulu kalau gue punya anak nih, oke? Nah, Iya. Coba. Gini deh. Gue anggap nih casing AirPods nih anak gue nih sekarang nih, ya kan? Dah. Iya. Berapa sih anak umur udah bisa nanya? Anak bisa nanya umur berapa? 7 tahun udah bisa nanya belum? Wah boy, dari umur 5 tahun pun banyak pertanyaan boy. Oke. 3, 4, 5 tuh udah mulai bertanya sekarang. Nih kalau anak gue nih nanya, biasanya anak kecil nanya apa sih? Yang pernah gue denger itu kayak nanya ini apa? Itu siapa? Itu namanya siapa gitu? Ini daun ya gitu. Biasanya anak kecil gitu kan nanya ya. Iya. Kayaknya semua pertanyaannya Atau bakal gue tepis kayaknya. Apa bagaimana? Biasanya anak kecil nanya apa? gini aja, yang sensitif nih ya, gue langsung tembak yang sensitif. Biasanya orang tua ketika ditanya sama anaknya yang masih kecil nunjuk nenen. Itu ada nenen, orang tuanya langsung, kamu tuh nggak boleh bla 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 bla. Nah, paham gak sih maksud gue? Kayak, boy itu anak kecil. Kok ya lu kasih tahu, jangan dimarahin gitu. Akhirnya kayak dia mana ngerti tuh nenen, maksudnya sange nggak mungkin anjir gitu doang. Maksudnya kok kayak maksud gue ya Allah gitu. Nih, kalau anak gue nanya nih, katakan, "Ma, ini apa sih namanya? Ini daun ya? Ini apa sih namanya? Ini korek ya? Itu apa itu? Itu nenen ya bukan?" Biasanya anak kecil kan nanya-nanya segala hal gitu kan, karena rasa ingin tahunya tinggi kan. Namanya juga manusia baru bisa dibilang. Kalau gue sih bakal gue tepis semuanya. Bakal gue bilang, apa tuh? Gimana tuh? kayak, nah, sebelum kamu nanya itu nenen, terus Bapak mau jelasin nih. Itu tuh namanya manusia. Itu namanya manusia, ya kan? Nah, itu nenen-nenen itu menandakan di manusia itu perempuan. Nah, tanda ya, membedakan ya. Ya, itu biasanya perempuan. Terus bapak-bapak tapi itu ada itu laki-laki cuman ada nenek juga gitu. Itu manusia laki-laki, cuman dia gendut aja jadi bernenen. Ya. Kayak kalau gue nih kayaknya kalau misalnya anak gue nanya-nanya hal seperti itu, bakal gue balikin terus ke parent folder nih, ke konsep gedenya. Kita kan dia nanya daun, gue bakal tepis. Lu jangan ngomongin daun dulu. Kita ngomong pohon dulu. Nanti nyampe nih ke daunnya nih. Nanti nyampe nih ke daun. Lu tenang aja. Tapi gue jelasin dulu ada benda namanya pohon. Kayaknya kalau gue bakal kayak gitu. Dan emang sih kayaknya bakal ngabisin waktu banget itu. Kayak itu nggak mungkin dijalanin sama nggak tahu berapa persen. Mungkin 90% orang di Indonesia mungkin nggak mungkin gitu. Terlalu sibuk juga buat ngejelasin tiap anaknya nanya tuh jelasin. Cuman menurut gue satu-satunya cara kayak gitu. Terus balikin dulu ke folder gedenya. Ibaratnya kayak kenapa orang itu berantem gitu.
Nggak bisa lu jawab dengan kayak, iya karena mereka berdua orang jahat namanya berantem gitu. Emang sukanya berantem, nggak bisa gitu. Kayak harus jelasin dulu. Jahat itu sebuah sifat manusia, ya kan? Ada Ya, motif di balik sebuah kejahatan. No, motif itu apa ya? ya, Motif itu kayak alasan, kayak kamu sekarang nanya ke saya tuh masalah kejahatan ini baru 7 tahun, apa coba motifnya? Motif itu ya, apa alasannya maksudnya? Iya alasannya ya. apa nanya? Ya pengen Alasannya. tahu aja. Nah itu penjahat tuh Nah, juga itu dia punya alasannya. alasannya. Kalau gue kayaknya bakal kayak gitu dan tuh bakal ngabisin waktu nggak sih? Gue aja Ya, ya. ngebayangin udah ngabisin waktu banget. Tapi menurut gue itu bagus, maksudnya kayak ibaratnya karena informasi langsung dari orang tua ya, Dok ya. Ketika yang tadi kan gitu. Karena ada aja kayak misalnya kayak tadi lah, ada beberapa orang yang ya entah itu anaknya didiemin, dijawab secukupnya, akhirnya kayak ya jadi kayak sekarang gitu. Dampaknya kayak sekarang anak itu nggak belajar, akhirnya nggak bisa komunikasi sama orang tua dengan baik. Yang kedua mikirnya pendek, karena selalu dapat jawaban-jawaban yang tadi gitu. Misalnya kayak itu ini apa, ini daun, iya daun, udah kayak oh ya udah kayak tadi gitu. Maksud gue kayak posisi yang dimana harus dari penasaran sampai ke situ ya, contoh konteks lain lah ibaratnya. Ini ngomongin turun temurun juga ya, maksudnya kalau istilah Sunda, jangan diem di depan pintu, nanti nongtot jodoh, susah jodoh. Kenapa? Ya udah dari sananya begitu. Nah, ya kan gak jelas, Dok, maksud gue nggak sih? Maksudnya itu oke budaya, tapi ya jelasin gitu. Jadi sekarang tuh kayak kadang orang tuh sampai mentok sampai situ, akhirnya udah tadi kita nggak jadi belajar mikir, ya sampai hilang rasa manusianya tadi. Karena kan manusia harusnya dari awal sifat dasarnya penasarannya ya kan. pengen cari ini, akhirnya penasarannya tergantikan sama yang tadi. Wah, gue penasaran nih, ada untungnya nggak kan gitu ya. Sekarang kayak gitu penasarannya kan. Iya sama kayak orang tuanya juga nggak mau jelasin, kata gue bukan masalah apa karena nggak ada insentif langsungnya juga. Kadang kan orang tuanya ditanya, Pak ini apa sih Pak gitu, daun gitu. Dia nanya gitu, anak lo umur 7 tahun nanya ini daun apa bukan gitu sambil megang daunnya gitu. Tapi di tangan lo ada HP ini isinya katakan chat bos lo atau chat klien atau chat yang bakal ada cuannya gitu. Lo bakal cepat aja ke anak lo kayak, iya itu daun gitu. Itu lebih penting nih. Ini duitnya nih. Kalau lo bakal ngeluarin duit, kalau lu bakal boros duit, lu bakal bocor duit, lu tuh apa benda yang bakal ngeluarin duit banget gitu. Baru gue jawab. Iya, sedangkan yang ada di HP gue adalah benda yang bakal masukin duit ke rekening gue, jadi gue bakal prioritaskan ini dibanding lu gitu. Menurut gue sih gitu. Tapi nggak pakai sadar, tapi itu nggak sadar sama sekali. Akhirnya tuh semua reasoning tadi cuman baliknya cuman iya itu daun. Poinnya jadi kayak daripada ribet ya udahlah gitu ya. Ya, daripada ribet ya udahlah. Maksudnya yang membenarkan yang belum tentu benar gitu. Ya emang ya who knows lah, memang siapa tahu siapa yang benar siapa yang salah kagak tahu, cuman at least yang tadi kalau ngomongin tentang sosok manusianya ini loh, kayak tadi kenapa oke lah gue balikin lagi ke topik awal gitu kan, kayak ini guidelines peran-peran ini tuh sebenarnya penting gak sih dipelajarin manusia, kasarnya kayak yang barusan gitu. Sebetulnya itu penting gak sih gitu. Kalau memang penting, ya mulai dari apa nih kita harus melakukannya gitu. Kalau gue sih waktu itu tuh awal-awalnya banget tuh gue gimana ya? Gue tuh mikir kenapa kok manusia, ibaratnya gue lahir, gue tinggal di lingkungan yang manusianya nggak oke lah bisa dibilang. Nggak oke di sini tuh. Kok semua pada jahat, kok semua pada mikirin diri sendiri, kok semua pada egois gitu-gitu. Ya. Ada gue nyari lah, ibaratnya emang manusia tuh gimana sih gitu. Ini kejadian sama gue doang, emang gue bad luck. Apa ada orang lain selain gue, cuman gue nggak kenal juga kayak gini, atau ada yang lebih parah, yang segala macem. Ada back to history. Lihat dari sejarah, ternyata emang manusia emang sukanya begitu gitu. Dari dulu kita tuh udah bunuh-bunuhan gitu. Ya emang hobinya emang kayak gitu. Kita tuh semua berebut kuasa dari zamannya tinggal di gua tuh udah berebut daging serigala, bunuh-bunuhan, bocorin palanya pakai batu di gua. Makan habis siang dibocorin palanya itu udah dari sananya gitu. Ya akhirnya kan kalau gue sorry itu saya maksudnya kayak ya akhirnya istilah manusia ini jadi kayak hewan berpakaian aja gitu. Nah sampai akhirnya ketemu literatur itu juga.
literatur yang emang secara scientifically proven di sini emang manusia tuh cuma advance monkey doang. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget dari monyet. Iya. Jadi nggak secanggih itu juga ternyata. Nah setelah gue tahu itu, akhirnya clear. Oh iya, emang nggak Oke, bagus-bagus bentar. banget. Emang nggak keren-keren banget kok kita gitu. Iya bisa terbangin orang Iya, ke iya. Mars bentar lagi. Oh iya bisa bikin iPhone. Oh iya bisa itu. Hebat. Ada yang hebat. Benar. Berapa persen tapi? Iya. Nah itu Berapa makanya persen? kadang gue suka mengkategorikan tuh, Dok. Kadang kalau gue kayak, gue ngebedain antara orang dan manusia ya. Karena belum Hmm. tentu semua orang itu adalah manusia gitu. Ya ngomongin inilah yang dasarnya lagi lah dari kata gitu kan. Nggak ada kan keorangan, adanya kemanusiaan kan. Mhm. Adanya humanity, nggak ada pipility gitu. Yap, yap. Jadi kayak ibaratnya ketika lo orang dianggap sebagai manusia ya ketika memiliki sifat manusia tadi kan gitu. Ya nggak sih? Nah yang Masuk, sekarang masuk. gue lihat tuh sekarang banyaknya ya orang aja udah. Kalau Orang. kalau yang versi gue tadi itu adalah produk dan manusia. Ya itu, Kalau lo orang dan produk manusia. manusia. Itu bener kayak, ya entahlah gue juga kenapa tadi jadi kepikiran. Sebenarnya karena gue flashback juga dari kecil dok gitu. Maksudnya at least apa yang tadi gue ceritain. Sebenarnya ada beberapa kejadian yang ketimpa di gue juga gitu. Hmm. Yang ya kayak tadi kayak misalnya kok gue dianggap kayak ini kan gue nggak tahu kok kayaknya gue kayak harus tahu lebih dulu gitu lebih cepet makanya kadang kalau di lingkungan gue dianggap kolot gitu kan mikirnya panjang kayak tadi lah kadang gue buat ngomong apa bahasanya ngehina ya bukan bukan bercanda untuk ya bikin jokes ya konteks gue tuh buat jokes bukan buat ngehina kadang suka kepikiran bentar ini bikin orangnya sakit hati nggak ya karena gue takut ngebalik ke gue si ya nauzubillah lah gitu ntar kejadian sama anak gue gimana lah kadang kayak misalnya gue ngomong ke istri gue jangan kayak gitu bersikap ke ibu nanti kamu akan jadi ibu ketika anak kamu nanti gitu ke kamu gimana nah kayak tadi karena sifat dasar yang tadi yang nggak kita bentar gue jadi anak pantas gak gue ngomong gini ke ibu misalnya kan kayak tadi gitu ya ketika nanti anak gue kayak gitu ke gue sebagai ibu enak ya ibu apakah pantas anak tuh berperilaku seperti hal-hal kayak gitulah dok Hmm. jadi ke guanya bikin apa ya agak ngeri-ngeri sedep juga nih di kehidupan sekitar gue nih gitu. Ini baru ngomongin di sini gitu ya nggak sih? Maksudnya di lingkungan gue, di cerita ke belakang gue gitu. Yang akhirnya, anjir nih dari kecil ternyata memang ya itu gue juga pernah kok nanya kayak gini. Oke konteksnya ya balik lagi karena gue berada di lingkungan yang agak kuat juga ya. Tapi gue aja kurang You know kali. what? Gue sempat 5 SD gue bertanya kan kayak ibaratnya, Pah kenapa ya sholat harus begini gitu? Udah dari sananya. Beres dok gitu. Jadi kan mentok sampai situ terus gitu. Tapi sekarang tuh kadang kayak ketika kita mendalami hal-hal tadi, pengen tahu tentang hal-hal dasar tadi, ketika kita tanyain tuh jadi kayak tabu, jadi salah gitu. Lo ngapain sih mempertanyakan hal itu? Udahlah jalanin aja. Nah itu yang kayak bikin gue makin makin khawatir Was-was. gitu. Was-was ya gak sih? Buset gue ya tadi akhirnya anak bukan dididik untuk jadi ngerti atau ya siapapun itulah kayak kakak adik gitu kan. Kakak tuh harusnya ngalah, adik tuh ya ibaratnya nurut gitu kan sopan apa ya hal kayak gitulah ini gue kayak ngerasa hilang di sekitar gue tuh kayak begitu gitu. Kalau kata gue sih, kalau mau dijudulin adalah ya kayak manusia tuh nggak canggih-canggih amat kok gitu. Kalau mau dijudulin tuh manusia tuh nggak gitu-gitu banget kok, nggak yang kayak super mega cerdas makhluk paling apa enggak sih. Gitu. Kalau gue sih ngeliatnya manusia tuh jelek banget. Kemanusiaan tuh Produk manusia tuh super jelek. Cuman ironinya di sini adalah karena super jeleknya ini, karena saling sikut sana sini demi uang dan segala macam demi kuasa dan sana sini, nanti bakal muncul nih orang-orang yang entah gimana caranya dia nggak mengincar si kuasa ini, dia nggak sikut-sikutan, dia nggak apa, cuman dia ke atas sendiri, dia dapat sendiri.
dia dapat sendiri, dapat kuasanya, niat yang pada nggak itu, dan dia yang bikin, dia itu yang nge-push si produk-produk ini nih, si 99% orang ini, dia yang narik nih sebenarnya, kayak sini lu monyet-monyet gitu sebenarnya. Kayak monyet-monyet canggih dikit, lu sebenarnya cuma canggih dikit dari monyet sih, lu gue tarik gitu. Kayak lu ketarik sama, kayak katakan cuman 100 orang narik 1 miliar orang gitu loh, kayak benar-benar kayak ditarik gitu, sini. Yuk kita maju yuk gitu. Nggak mau kan? Cuman akhirnya gara-gara ini tuh nariknya kuat banget, mau nggak mau mereka maju gitu. Sama kayak Karena katakan, pada dasarnya tetap produk ya, akan tetap jadi produk. iya. Ibaratnya waktu kayak Gojek aja. Gojek waktu awal-awal diprotes-protes kan sama tukang ojek kan. Kayak nggak bolehin masuk Gojek segala macam, itu kan sebuah inovasi tuh. Itu kan berarti si 1% orang ini narik si monyet canggih nih. Pas lagi momen itu akhirnya friksi kan, yang tadi monyet nggak mau pindah, orang gue udah enak di sini gitu, gue jadi ojek gitu. Ditarik nggak mau kan, friksi kita, gue nggak mau gitu kan, ini udah duit gue segini gitu, gue nggak mau, pokoknya gue nggak mau mikir panjang gitu. Friksi, gara-gara ada friksi akhirnya konflik akhirnya mungkin ricuh berujungnya. Cuman akhirnya mau nggak mau, abang ojek yang sama yang masang spanduk dilarang Gojek masuk, sekarang jadi abang ojek, ya, jadi abang Gojek. Jadi Karena mau produk nggak mau Gojek. ketarik, iya, karena nggak mau ketarik, namanya monyet canggih aja gitu, secanggih-canggihnya monyet ketarik juga gitu. Jadi kayak kalau misalnya gue quotes, produk ini adalah sedikit lebih canggih dari monyet gitu deh. Iya. Kayak gue tuh nggak pernah menilai manusia tuh suatu hal yang mulia juga soalnya. Kalau gue sih ya, gue nggak pernah melihat manusia tuh kayak suatu hal yang bermoral mulia, enggak, kita tuh amoral semua. Nah, tapi dengan segala keburukan kita ini, nanti ada nih yang narik kita nih. Ada yang nge-push kita jadi better somehow, tuh ada orang-orangnya gitu. Yang di saat lu sekarang lagi main PUBG Mobile, mereka lagi pusing nih gimana caranya bikin anti vaksinnya corona gitu. Nah, yang main PUBG Mobile ada 1 miliar juta orang. Yang itu paling termasuk cuma gue berapa? tadi. Iya. Yang tadi paling cuma berapa? 20. Yang lagi pusing yang bener, gimana ya gue nyelamatin bumi ini, yang lagi pening, yang nggak bisa tidur gitu, yang badannya udah capek cuma nggak bisa dibawa tidur karena kayak gue tinggal dikit lagi sih nih, kalkulasi gue nih kayaknya bisa masuk nih yang ini nih, gue udah gagal 100 kali nih, cuma mungkin 101-nya gue berhasil nih, paling 20 biji. Iya. Cuman si usaha 20 biji ini ngenarik yang sisa ke bumi ini, sisi bumi itu mereka yang narik gitu. Mereka yang narik. Iya, pasti minoritas sih. Gue gak punya data nih, selalu gue tuh ngomong tuh tanpa data, ngomong sotoy mulu. Cuman kalau feeling gue sih, iya, kalau feeling gue sih, tapi kalau sotoynya gue emang mungkin by design-nya kayak gitu kali ya. Kayak emang disuruh dibuang sebenarnya gitu. Kayak 99,9% tuh emang akan terbuang. Kalau kata John Mayer tuh ya sama as it's bound to disappear. Emang lahir buat, ya udah, buat lahir sama hidup aja gitu, nggak ribet juga gitu. Cuman menurut gue sih ya, menurut gue, walaupun lu bakal disepir ini, walaupun lu bakal nge-John Mayer ini, kayak akan ada gunanya juga kalau lu berpikir gitu. Katakan lu pemulung gitu, lu pemulung nih, tapi lu pemulung yang mikir gitu, itu berguna kok. At least buat skilling lu sekecil, lu istri lu, anak lu yang makan dari duit pulung itu, yang which is halal, maksudnya lu nggak ngorup, nggak apa gitu, duit bersih, honest work gitu, lu bakal ngaruh juga gitu. Lu nggak usah jadi Steve Jobs juga gitu, nggak diharuskan semua orang jadi Steve Jobs gitu. Iya. Ya itulah, maksudnya pakailah, itu bedanya kita sama kucing sama semut. Bedanya situ gitu ya, pakailah gitu, mau siapapun lu gitu, yang perannya apapun itu ya kan gitu, maksudnya mau yang itu gitu. Gue kadang suka miris gitu. Anjir. Nah, sekarang itu nggak dijadiin, maksudnya menurut gue orang tuh nggak, katakan nih orang yang gue lihat ya, produk yang banyak gue lihat nih, manusia yang gue sebut produk ini, mereka nggak mikir perbedaan mereka sama kucing adalah, oh itu kucing gitu, bedain gue sama dia apa sih gitu. Oh, kalau gue bisa mikir, kucing nggak bisa mikir. Dia nggak ke situ. Menurut gue nih, alam bawah sadar mereka, gue punya ATM, GoPay sama OVO, kucing nggak punya. Kucing nggak punya. Iya. Makanya gue bisa beliin kandangnya, bisa gue ituin, bisa gue sangkerin, bisa gue kasih makan tuh kucing. Kucing nggak bisa kasih makan gue karena dia nggak punya rekening. Satu contoh kasus lagi nih dekat rumah gue juga.
yang tadi nih yang lulusan SD ini, dia cerita sama gue kayak seumuran kita kan dok, duh gue pengen nikah nih, gue pengen apa, ya makanya lo kerja dong, nih ada kerjaan, iya pengen kerja. Dia tuh biasanya nguli dok, atau disuruh-suruh lah. Ya berarti kayak kalau ada yang lagi ngebangun, terus si mandor nyari, dia dipanggil, kalau enggak ya udahlah gitu. Terus gue tanya, ya udah lo kerja nih, gue ada temen kerjaan ini dari sini ada, dari A ada apa segala macam. Tahu nggak jawaban dia apa? Apa tuh? Duh, kalau gue kerja di sana, waktu gue nongkrong abis. Kayak ngerti gak sih lo kayak, boy, lu pengen A, lu pengen B, lu pengen C. Tapi ketika lu disuruh kerja, dia lebih milih, gue lebih baik nongkrong di tempat skotlet motor, ngopi di situ. Kalau kagak ada duit ya di rumahnya minta makan sama kakaknya. Maksud gue kayak, sayang amat nyet gitu. Ya kerja sih. Dia gak mau waktunya keganggu aja. Waktu nganggur dia keganggu aja. butuh banget dia, kalender tadi itu butuh banget dia tuh. Iya. Gue kayak ya udahlah. Ngapain waktu itu, kadang gue kan suka ikut serta, maksudnya iya berempati ya, maksudnya dia seumuran gue. Dia pasti nyari kerja susah ya. Maksud gue kayak dia kepikiran pengen nikah. Dimana yang lain aduh udah pada nikah apa segala macem. Terus yang dibicarainnya cewek lagi. Oh, kayaknya beneran mau nikah deh nih orang. Ya udah lu mau nggak mau harus kerja, kan gue ngarahin gitu. Sampai kayak gue nanya ke om gue, ke teman-teman sekitaran juga yang daerah sini, ada kerjaan nggak? Ada nih. Gue tawarin kayak gitu, jawabannya aduh nanti biasa suka ngumpul. Dok, lo tau gak sih ngumpulnya ngapain dok? Main karambol. Ini gue kayak main kartu nyet, kayak aduh ya Allah, gue bilang ya udah kebiasaan begitu akhirnya gitu. Maksud gue kayak ya padahal kan ada ininya juga kan, apa, ada penelitiannya juga kan, kayak 2-3 minggu kalau kita membiasakan hal itu rutin, akhirnya akan jadi berubah tuh si kebiasaan kitanya kan gitu. Terus ketika sampai ke berapa bulan, 3 bulan kalau nggak salah, itu udah jadi lifestyle, gaya hidup. Ketika lo lebih dari berapa tahun, akhirnya udah natural aja, udah. Itu udah jadi diri lo gitu, yang hidupnya begitu gitu. Maksud gue kayak ibaratnya ketika kenapa dia sudah terbiasa kayak gitu, takut sama merubah kenyamanannya dia itu loh, dok. Padahal kalau 3 minggu dia coba minimal kerja, kayaknya bakal kebiasa deh. Gitu loh maksud gue gitu. Jadi kayak, boy, mulai berpikir lah. At least kayak lo cobain berpikir ya dulu. Lo cari tahu apa selama 3 minggu ke depan. Ya ada manfaatnya kok gitu. Jangan mau ambil simpelnya mulu. Kayak tadi, ya contohnya kayak tadi lah. Ada kedengeran suara simpelnya, oh setan gitu kan. Boy cari tahu, itu kan bisa jadi itu ada tikus, ada apa boy. Jadi kayak mindsetnya tuh pendek gitu. Ini setan biar cepat gitu. Ya nggak sih? Orang udah pada gitu semua ya. Kalau teori gue bener nih ya. Kalau teori gue tadi karena gara-gara semua orang bertindak tuh akan sistem kapitalis. Jadi mana tindakan gue tuh mana sih yang masukin duit ke rekening, mana yang ngeluarin duit di rekening gue. Kayak teman lu tadi nih. Coba kayak lu suruh kerja, cuma sebelum lu kerja, boy, kalau lu nyari kerja nih sekarang, kalau lu 3 minggu ini kesana kesini nyari kerjaan, gue bakal ngasih duit ke rekening lu 1 juta. Gerak tuh baru orang. mau Gerak tuh orang. Iya sih. Gerak, yakin gue. 1000%. Iya. Kayak ini kan ibaratnya gue juga di usaha gue yang sekarang bikin akal, bikin artistik, ya kan, bikin 5 jiwa. Itu tuh udah banyak, keluar masuk orang tuh udah banyak. Udah ada berarti ibaratnya dari jadi founder, masukin terus ada keluar, atau mau masuk dulu bentar, nyobain berapa bulan, terus nggak jadi masukin, dana segala macam udah banyak keluar. Ibaratnya orang tuh bakal nyari yang ya duit yang masuk ke rekening gue yang mana. Iya. Ya realistisnya sih begitu, iya. Maksudnya gue nggak nyalahin itu. Cuman yang gue salahin adalah mereka datang dari kalangan yang, kecuali kalau masalah duit rekening ini, mereka datang dari kalangan yang kalau misalnya duit nggak masuk hari ini, besok nggak tahu mau makan apa. Fine. Ya. Enggak, ini tuh pada bermobil semua juga. Nggak bakal mati kelaparan juga lu nya. Cuman nggak mau nurunin lifestyle aja. Nah itu salah satunya. Kadang ya sama kayak kulit tadi, bedanya ini sekarang strata ekonominya jauh lebih tinggi aja. Ibaratnya kalau biasanya gue
biasanya gue makannya itu di Kintan, habis makan Kintan gue mau yogurt dulu di Sorcelli, which is itu keluar berarti Kintan 245, sama pajaknya 265 tambah 50 325. Kalau gue sekali makan 325, gue mau makan sekali 325. Gue Ya, nggak mau ngorbanin ngerjain suatu hal yang nggak gitu. belum ada uangnya. Kalau gue akhirnya turun dari situ harus makan McD. Gak usah makan warteg dulu deh. Kalau gue harus makan Ya, McD, ya gue nggak mau turun. Ya itu. Kenapa gue harus turun? Is- Kalau gue bisa naik, kenapa gue harus turun? Dan gak bisa Ya disalahin berarti kan? memang sekarang, memang posisi sekarang manusia arahnya ke sana kan ya, berarti ya. Ya level kan yang dikejar sama mereka kan. Itu at least kayak tadi lah. Di zona nyamannya kayak temen gue yang barusan, at least dia nggak mau. Boy, waktu waktu nganggur dia nggak mau diganggu, boy. Dia kayak ada, nggak bisa, nggak bisa. Waktu nganggur gue tuh selama sehari tuh butuh sekitar dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau gue pakai kerja sayang. Kayak oke gitu. Ya itu aja gitu. Kayak barusan bener gitu. Lifestyle Dan, itu sama. dan makanya gue nggak kayak, wah lu parah lu tuh lu nggak bisa nurunin lifestyle lu nggak segala macam. Gue nggak bilang parah lu. Gue bakal Iya, jelasin iya, masalah lifestyle ini segala macam. Cuman gue nggak bilang parah. Kenapa gue nggak iya, bilang parah? Karena udah emang kayak gitu orangnya. Berarti gue belum ketemu aja orang yang sama kayak gue. iya, iya, iya. Makanya gue keep moving aja. Keep moving aja sampai Hmm, deadline-nya ada gitu. iya. Sampai deadline gue ini nggak working, gue cabut gitu. Hmm. Cuman sampai di working itu ada, Ya. ya sampai itu gue bakal usaha terus. Sendirian gitu. Belum Hmm. ketemu aja gitu. Karena gue nggak bisa dibikin, apa ya, lu nggak bisa kasih dokumen PDF buku apapun untuk merubah orang menurut gue. Itu Iya, udah iya, betul, betul, terbentuk, setuju sih. udah terbentuk sekristal itu. Kalau menurut gue ya, umur-umur berapa sih sekarang tuh, umur 27 ke 30 tuh udah mengkristal. Iya. Tapi akan berubah di umur 40 sih, bukan 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 berubah, maksudnya akan lebih paten di umur 40 gitu. Sebenarnya lo akan ada waktu effort lebih tadi dengan kejadian-kejadian yang sangat ekstrim antara meninggal dan lahir tadi yang menurut yang kata lo itu loh. Hmm. Itu bisa berubah di usia kecuali udah umur 40 ke atas. Setahu gua sih dari pengalaman cerita-cerita orang-orang. Ya kalau gue juga kan bukan by science tapi by experience gitu dari Hmm. mereka-mereka ya, pengalaman orang tua gua gitu. Sama dia bilang kayak kerasa ketika umur sebelum 40 tahun tuh masih mau coba A ke B ke C tuh ada tapi berat, tapi bisa kalau dipaksa. Apalagi kalau ada kejadian yang Life ya changing kayak event. misalnya ya terus dengan salah satu contohnya tuh ada om gua abis cerai sama istrinya berubah banget tuh. Jadi getol gitu karena sebelumnya dapat istri yang serba ngenakin dia gitu. Setelah Hmm. enggak ya udah getol, akhirnya jadi rajin. Nah, salah satunya itu. Tapi pas dia cerita waktu udah umur ke-40, mentok tuh biasanya dia. Mau gini susah, mau apa, mau coba, udahlah katanya. Ya itulah, maksudnya kayak ibaratnya masih ada waktu. Minimal kayak tadi sih, Do. Maksudnya discuss lah. Karena setahu gue dari dulu kayaknya manusia tuh gampang disuges ya. Karena produk gitu. Mereka butuh informasi, menurut dia cocok sama dia, bakal ngikut gitu. Hmm. Itu makanya tadi kayak minimal apapun lah caranya. Entah dia dapat informasi itu dari apa kayak. Minimal masih ada lah di sekitaran kita nih gitu yang nonjol sekarang tuh orang-orang kayak gitu soalnya pada pada ngumpet sih gitu. Ayolah pada keluar lah. Iya, yang waras ngalah sih. Iya. Makanya ntar merchandise akal pertama tuh bakal kaos. Ya, Merchandise akal pertama tulisannya tuh kaos ketika yang waras nggak ngalah. iya ya gitu. Kalau enggak ya tadi gue manusia beda sama monyet. Kesel ya kan.